Kenalkan, nama saya Ivan Yon Pratama Musila dari S1 Manajemen dengan NIM 431211100065. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait perekaman data perusahaan, transaksi dan rekonsiliasi bank pada aplikasi Accurate 5 untuk memenuhi tugas besar akuntansi berbasis komputer. Sebelumnya, untuk melaksanakan step-step tersebut diperlukan aplikasi Accurate 5 Deluxe dan data-data Excel untuk dimasukkan dan diinput dan direkam ke data perusahaan. Langsung saja kita buka aplikasi Accurate 5. Kemudian kita buat data perusahaan baru. Ini pilih yang lokal, kemudian kita taruh di filenya. Kalau saya taruh di local disk C TBABK, kita ketik nama perusahaannya. Oke, kita create, kemudian kita pencet OK. Kita tunggu. Setelah selesai, kita buat nama pengguna dan kata kunci. Kata kunci kita samakan saja, supervisor. Kita copy paste. Oke, pencet OK. Kemudian dengan Indonesia, persiapan mahir. Lanjut, ini kita rekam. Di sini tulis rupiah. Nah, itu kali 1. Indonesia, simbolnya LP. Kemudian lanjut. Kemudian nama perusahaannya ini adalah, kita ketik data perusahaan sesuaikan dengan soal PT Data Prima. Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Tangerang. Tanggal bulan tutup bukunya kita pilih 30 bulan 11 2012. Tahun fiskalnya kita nolkan ya. Kemudian tahun fiskalnya kita nolkan, mata uangnya rupiah. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita sampai ke sini, informasi pajak perusahaan. Nomor seri faktur pajaknya adalah di soalnya 100.00.00.11.2345687. NPWP nya adalah 06 864 767 6 strip 523 titik 00. Kita copy paste, kita paste ke sini. Tanggal pengumuman PKP nya sesuai sama dengan soal 24/08/2010. Kode cabangnya itu 01. Jenis usahanya adalah tas laptop. KLUS PT nya 20.000. Kita lanjut di sini. Informasi pajak perusahaan. Keempat itu adalah ini daftar akun. Kita sisakan opening balance equity dengan return earning. Kita hapus yang lainnya. Kita hapus ini.
yakin akan meneruskan? Ya. Kita hapus semua, kita sisakan 2 yang tadi itu, kita hapus. Sudah sisa 2 akun ini. Kemudian kita import dari berkas, kita pilih sesuai dengan data kita. Kita ganti Excel, data perusahaan, open, kemudian ambil data. Kita tunggu. Kemudian kolom paling atas ini kita hapus. Kita definisikan kolomnya. Nomor akun itu adalah nomor akun, nama akun itu adalah nama akun, tipe akun itu adalah tipe akun. Kemudian kita definisikan banknya itu custom bank, ada current aset itu aktiva lancar lainnya. Akun receivable itu akun piutang, inventory itu adalah persediaan, fixed asset itu adalah aset tetap, itu adalah aktiva tetap. Kemudian fixed asset itu adalah aktiva tetap tadi. Akumulasi penyusutan. Other aset itu adalah aktiva lainnya, jadi aktiva lainnya. Kemudian akun payable ini adalah akun hutang. Other current liability, hutang lancar lainnya. Untuk liability, untuk jangka panjang. Equity itu adalah ekuitas. Income itu adalah pendapatan. Income itu adalah pendapatan. Cost of sales itu adalah harga pokok penjualan. Expense itu adalah beban. Other income itu adalah pendapatan lain-lain. Other expense itu adalah beban lain-lain. Kemudian kita cek dulu sudah semua, kita klik OK. Kemudian saldonya kita pilih saldo awal. Data, kita import data. Kemudian data yang terimport itu ada 61 data. Pastikan tidak ada data yang gagal. Kemudian kita klik OK. Kita saldo awalnya kita samakan 32.000. Kita earnings, kita lihat di sini. Nah, kita cari akun laba ditahan. Nah, laba ditahan ini kita hapus. Kemudian
kemudian kita pilih return earnings, kita klik ubah, kita sampai di sini. Tiga 310001 kita ganti namanya jadi laba ditahan. Kemudian kita pencet OK. Kemudian kita ubah di sini. Setelah itu kita ganti di sini ikutan saldo awal jadi 31101. Di sini juga 31001. Kemudian kita pencet lanjut. Kemudian ini langkah kelima. Kita isi di sini bayaran di muka penjualan 21100 usaha, kemudian pembayaran di muka 11103 sekian penjualan 41001. Ini kita kosongkan saja. Lanjut. Keenam adalah ini, kita isi diskonnya ini 2 dari diskonnya 10, jatuh temponya 30. Bentar. Kemudian ini 5, ininya 20, kemudian jatuh temponya itu kita pilih 30 seperti yang di soal, enter. Kemudian ini kita kosongkan karena nanti COD, mungkin kita enter saja. Nah, selesai. Kemudian kodenya kode pajaknya itu adalah T, namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai 10%, pajak penjualannya 21104 11108, pajak keluaran. Kita lanjut dari step 6. Kita masuk ke step 7, yaitu tipe pelanggan dan jasa kiriman. Kita pilih Tiki dan JNT. Selesai. Kita lanjut dari step masuk ke langkah 8. Kita impor data berkas. Kita begini, kita cari Excelnya, data customer, open, ambil data, kita tunggu. Kemudian sudah ada kode datanya. Seperti biasa, hapus yang paling atas. Oke, kemudian kita definisikan kodenya adalah nomor pelanggan. Nama pelanggannya adalah nama pelanggan. Mata uangnya mata uangnya adalah di mata uang. Definisi rupiahnya adalah rupiah. Nah, kita klik OK. Saldo awal itu adalah saldo awal. Pajak 1 itu pajak
pertama. PPN. Oke. Kita panggannya kita pilih umum. Kita import data, pastikan datanya itu adalah 3 data terimport dan 0 data gagal. Oke, kita pencet lanjut. Step 9 adalah kita import seperti tadi dari berkas yang tadi. Kita pilih Excel, kemudian Excel kita pencet supplier, open, ambil data. Kita tunggu, kita hapus yang paling atasnya, kemudian kita hapus juga kolom-kolom yang kosong. Di aplikasi tidak akan terbaca nantinya. Hapus. Oke, kita definisikan nomor pemasoknya, nomor pemasok, namanya nomor pemasok, mata uangnya adalah mata uang. Kita cari mata uang. Rupiah itu ke rupiah. Oke, saldo awal, saldo awal. Saldo awal juga. Pajak 1 itu adalah pajak pertama. Oke. PPN. Oke. Kolom dikosongkan. Kita import data. Pastikan data terimport 1, data gagal 0. Kita lanjut ke step 10. Step 10 kita lewatkan saja. Lanjut step 11 kita lewatkan. Masuk ke step 12, kemudian persediaan 1106. Step 106. Penjualannya itu adalah 4123. Penjualan, teratur penjualannya itu adalah 41002. Diskon jam 41001. Akun barang penjualannya itu adalah barang dagang. Oke, harga pokok penjualannya 51. Penjualannya itu adalah harga pokok penjualan. Retur pembeliannya ini barang dagang. Biayanya itu adalah 91003. 21101. Benarnya aksesoris. Oke. Kita lanjut ke angka 13. Kita pilih yang rata-rata. Lanjut. Step 14 kita impor berkas dari Excel seperti tadi. Kita pilih inventory. Kita open, kita ambil data, kita tunggu, kita hapus kolom kosong ini, kemudian yang paling atas juga kita hapus, jangan lupa. Kemudian kita definisikan nomor barang, deskripsi barang, kuantitasnya adalah kuantitas, kemudian unit 1 itu adalah unit 1. Biayanya abaikan. Total biayanya adalah total biaya. Harga jual itu harga
definisi harga jual 1. Pajaknya itu adalah kode pajak penjualan. Kita pilih yang PPN. Oke. Tipe barang yang kita di defaultnya adalah ya. Kita impor datanya, pastikan datanya itu ada 3 data terimpor dan 0 gagal. Selesai, kita lanjutkan masuk ke lantai lengkap. Kita impor dari berkas Excel tadi, kita pilih tax fix asset, kita open, kita ambil data, kita tunggu, kita hapus paling atasnya, kita hapus, kemudian kita definisikan aktifat pajak, umur aktifanya, umur ekonomis pajak, metode penyusutan fiskalnya, penyusutan pajak, metode garis lurus, double declining balance ini metode satu berurut, non depreciable itu tidak depresiasi. Oke. Kita tidak ada, kita import data, pastikan datanya itu 19 data terimpor dan 0 gagal. Angka 16 sudah selesai, kita lanjut ke angka 16. Angka 16 kita import datanya, kita pilih data yang Excel, fix asset type, kita open, kita ambil data, kita hapus seperti biasa. Yes, kita definisikan tipe aktifat tetap. Tipe aktifat tetap pajak kita definisikan menjadi golongan tipe aktifat tetap pajak. Tidak disusutkan itu adalah tidak disusutkan. Bangunan permanen, golongan 1 garis lurus, golongan 2 garis lurus. Kita default hilang, kita import data, pastikan 5 data terimpor 0 gagal. Kita selesai, kita lanjut ke langkah 17. Kita import data. Untuk data yang terakhir, pilih Excel, kita pilih fix asset, kita ambil data, kemudian kita hapus yang paling atas. Oke, kita definisikan tipe aktifat tetap. Tanah itu adalah tanah, kendaraan itu adalah kendaraan 1, peralatan kantor itu adalah peralatan kita. Oke. Kemudian kode aktifat tetap itu adalah kode aktifat tanggal aktiva, tanggal pembelian itu tanggal pembelian, tanggal pemakaian adalah tanggal pemakaian, umur bulan aktiva tahun, metode penyusutan tidak depresiasi berarti itu adalah tidak terdepresiasi. Metode garis lurus itu metode garis lurus kita oke.
Kemudian kita pilih akun aktiva. Dari akun aktiva ini kita pilih tanah, kita pilih kendaraan, ini peralatan kantor. Kemudian kita pilih akun akumulasi depresiasi. Itu adalah akun akumulasi depresiasi. Akumulasi penjualan kendaraan itu akumulasi penjualan kendaraan, akun penjualan peralatan kantor kita oke. Kemudian akun bebas depresiasi, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan. Ya, kemudian kita turun. Sumber dananya itu adalah sumber dana, dan akun sumber dana laba ditahan oke. Akun sumber dana kosong. Kita impor data ada 3 dan 0 data gagal. Kemudian kita lanjut ke kelas 18. Kita lewati kelas 19 selesai. Kita lanjut. Pembuatan database sudah selesai. Sampai di sini pembuatan database perusahaan. Kemudian kita pencet selesai. Perekaman data perusahaan sudah selesai. Setelah itu kita pindah ke laporan. Setelah itu daftar laporan, kemudian pilih buku besar, pilih neraca saldo klasik. Tanggalnya sesuai seperti itu, 30 bulan 11 2012. Termasuk saldo 0. Ini oke. Pastikan jumlahnya itu adalah 2747627.375,04. Sudah selesai. Kemudian kita lakukan proses tutup buku. Buku ini adalah kita pilih menu aktivitas, kemudian periodik proses akhir bulan. Kita pilih November, tahunnya 2012, rupiah nilai tukar 1 kita oke. Proses akhir bulan telah selesai, kita pilih oke. Kemudian kita sudah buat buku akhir bulan. Setelah itu kita close saja ini. Kita masuk ke dalam proses transaksi. Pertama adalah proses transaksi penerimaan penjualan. Kemudian itu kita klik menu penjualan di sini, penerimaan penjualan, kemudian kita customernya itu PT Cemerlang, nomor formnya itu 01-CR. Kemudian payment date-nya kita sesuaikan dengan soal 02/12/2012. Kita copy paste, kita samakan dengan check date. Sudah. Kemudian kita centang di sini. Kita diskonnya klik kanan, diskon into write off. Di sini sudah 2/10 N/30. Syarat bayarannya itu tanggal 2/10 N/30.
CP nya 660.000. Kemudian ini kita masukkan 660 itu 23. Diskonnya adalah diskon penjualan. Oke. Kita kalkulasi, cek mau di sini 32.340.000. Simpan dan tutup. Kemudian transaksi kedua itu adalah penerimaan penjualan. Penerimaan penjualan kita pilih Fajar nanti. Lalu CR payment date-nya itu 05/12/2012. Kita copy paste lagi sama dengan check date-nya. Kemudian kita pencet bayar lagi. Selanjutnya ini kita ke kanan 2/10 N/30 19823 diskon penjualan. Kita ketik oke. 198.000 kita buat 9702.000. Simpan dan tutup. Selesai. Masuk ke transaksi pembelian. Transaksi pembelian itu adalah pembayaran pembelian. Kita vendornya adalah PT Langit Biru. Kemudian formnya ini kita ganti 1001 ya. Ini 101. Invoice nomornya 01/PJ. Invoice date itu adalah di soal itu 07/12/2012. Kita invoice nya dengan ship date kita samakan. Kemudian termsnya kita pilih yang 5/20 30. Kita pilih itemnya itu adalah travel time, quality nya itu 12. Ini price nya itu ada 500.000. Diskon 6 juta. Kita Grand Polo 10 unit price nya itu 800.000. Diskonnya 0. Taxnya itu T 8 juta. Kemudian yang ketiga itu ada tray quality nya adalah 8. Unit price nya itu 300.000. T jadi 400.
Kemudian kita ke beban, account numbernya kita pilih satu HPP, harga pokok penjualan 200.000. Kemudian kita cek amount, angkanya itu 18.240. Di sini total 18.240 juga. Kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi keempat itu adalah kita pilih penjualan, faktor penjualan, kita pilih Grand Samudra Butik. Nomor invoice nya kita sesuaikan 01 garing FPJ 08/12/2012. Kita samakan invoice nya dengan ship date nya. Travel time quantity 10, miskin 750. Terus kemudian item kedua itu adalah Grand Polo, quantity-nya itu adalah 12, 1.300.000, diskonnya note, maunya 15.600.000, 15 juta. Akun ketiga itu adalah tray, quantity-nya 9, investnya 450.000, teksnya T 4.950. Kemudian kita pilih barang baru, itu aksesoris. Kita pilih barang baru, kemudian kita non persediaan, keterangannya itu aksesoris. Kemudian kita pilih akun-akun, kita samakan 21101 untuk aksesoris. Kita pencet OK. Ini pendapatan ya, oke. Ini price nya itu adalah sebesar 140.250. Kita lihat di sini jumlahnya 30. Oh, kurang di sini pajaknya. Kita enter. Ya, kita sesuaikan angkanya, total invoice 31.009.275. Kemudian kita simpan dan tutup. Kita masuk ke transaksi kelima. Pilih pembelian, bayaran pembelian, kemudian kita pilih vendornya itu Peta Langit Biru, form nomornya 01 garang CP tanggal 10 bulan 12 2012. Kita samakan check date-nya, ini sudah Bank BNI. Kita pilih 19 juta ini, kita centang bayar,
keluar diskon mode-nya kita ke kanan, informasi diskon. Coba diskonnya 380 tuh 23. Kita pilih akun diskonnya adalah seharusnya di sini ada 950. Kita batal dulu. Terus 2 kali kita terusnya kita ganti. Oh, tidak bisa karena untuk yang ininya kita ubah menjadi 20, simpan dan tutup, bayar pembelian, data langit biru, formnya itu 1 garing CP 10/12/2012. Kita samakan ini 19 bayar, kita sudah berubah jadi 90.000 itu 23. Akun diskonnya adalah diskon penjualan. Oke. Kemudian kita simpan dan tutup. Sudah selesai. Kemudian kita ke transaksi selanjutnya, itu masuk kepada kategori penjualan. Sebelum itu kita cek di daftar di penerima penjualan. Kita pilih Grand Samudra Butik, kemudian phone number dan OTP, payment date kita ganti tanggal 10/12/2012 dan kita copy paste, kita pilih yang ini, kita pilih yang 100.120.120.000, kita bayar. Diskonnya kita diskon into rate of 462 akun diskonnya itu adalah diskon penjualan. Oke. Kemudian kita cek amount 22.638.000, simpan dan tutup. Sudah selesai. Transaksi selanjutnya itu adalah kita masuk ke aktivitas kas dan bank, kemudian di penerimaan. Setelah penerimaan kita deposit itu ke bank BNI. Vouchernya itu adalah 04 garing CR 11/12/2012 tanggalnya. Memonya itu adalah penerimaan uang muka penjualan CV Fajar Dinanti. Account numbernya itu adalah 21107, deposit customer.
jumlahnya itu 8.500.000. Satu lagi 21104 PPN keluaran, kemudian amountnya itu 850.000. Kita amount dulu di sini 9.350.000. Kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi selanjutnya itu adalah transaksi faktur penjualan. Kita pilih faktur penjualan. Ini adalah pelanggan baru. Kita pelanggan baru. Kita nama pelanggannya pelanggan baru. Kita pilih di bagian penjualan, pajak 1, pajak pertambahan nilai. Kita klik OK. Invoice-nya itu 05/CR. Invoice date-nya 12/12/2012. Ship date-nya kita samakan dengan invoice date-nya. Ini termsnya COD karena dia pembayarannya secara langsung. Itemnya itu travel time. Kuantitinya itu quality-nya 7. Unit price-nya 1.400.000. Diskonnya 9.800.000. Kemudian item kedua itu adalah green polo. Unitnya itu 8, 1.800.000. Item ketiga itu tray, jumlahnya itu 3. Unit price itu 950.000. Kita pakai ini. Kemudian C1 aksesoris 51 250 1135 250. Maaf, 135 250. T jumlahnya itu 29903775. Jika sudah selesai itu kita simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup. Kemudian kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi retur pembelian. Kita masuk ke pembelian, retur pembelian. Kemudian vendornya itu PT Langit Biru. Return numbernya itu sebentar, kita resep ini, kita 01 PJ 5/FPJ. Dua 20/12/2012. Kita copy paste ini. Deskripsinya kita isi dengan retur karena rusak.
travel time tidak mengatur semua barang. Kuantitinya itu 1 kita 1000. Yang kedua deskripsinya itu green polo, tidak meretur sebuah barang, 1 saja 800.000. Kemudian kita pilih simpan dan tutup. Lebih menggunakan nilai retur. Jika berada dengan harga retur, selisihnya akan dialokasikan ke HPP. Oke. Transaksinya sudah selesai. Kemudian ke rekonsiliasi bank. Ada faktur penjualan yang belum kita bayarkan. Seharusnya waktu itu kita bayarkan, namun kita hanya klik simpan dan tutup, kita belum klik bayar langsung. Maka sebelum kita rekonsiliasi bank, maka kita bayar dulu faktur penjualan yang tadi kita belum bayarkan. Caranya kita masuk ke daftar penjualan, klik faktur penjualan 01/01/2012. Yang pelanggan baru ini kita belum kita klik. Karena sifatnya COD, kita bayarkan secara langsung. Kemudian formnya itu nomor kita sesuaikan 5/CN, payment date-nya tanggal 12/2012. Ini payment date-nya kita samakan dengan check date. Sudah selesai, kita simpan dan tutup. Sudah terbayarkan di sini. Kemudian kita simpan dan tutup lagi. Sudah di sini, kita close saja. Kita masuk ke menu kas dan bank. Kita ke rekonsiliasi bank, pilih banknya, kemudian bank BNI tanggal 31/12/2012. Ini kita sudah bayarkan tadi. Terakhir kita checklist semua beres. Total itu 179.595.246,25. Kita tulis lagi di sini, kita samakan 179.595.246,25. Bisa sampai sini. Kita rekam, ada deposito bank BNI, voucher namanya CSG, diganti date-nya itu 31/12/2012. Namanya adalah jasa giro. Nomornya kita ganti 81. Daftar bunga sebesar 19475.314 0. Kita amount dulu, kemudian kita simpan dan tutup. Dan kita rekam other payment di sini. Kita ganti bank ini ADM 31
1/12/2012. Memonya itu administrasi bank. Kita cari akunnya 91.000 beban administrasi bank, jumlahnya itu 110.000. Kita amount, kita 110.000, kemudian simpan dan tutup. Kita ketik kemudian 31/12/2012. Kita rekam administrasi bank tadi, kita klik ini juga. Ada sisi 19.365 ini kita sesuaikan dengan kalkulasi saldo 198.960 560,25. Isinya 0, selisih saldo 0. Kemudian kita klik save dan close. Sini rekonsiliasi bank sudah selesai dilakukan. Sekian step-step dari perekaman data perusahaan, transaksi hingga rekonsiliasi bank. Sekian tugas besar yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.